Baik, selamat pagi Pak Nurweda dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai mekanisme pembentukan gelombang laut. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari berikut. Next. Eh, Perkenalkan diri, nama saya Fauzia Sanani dengan awalan NIM 22 dan akhiran 31. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan. Adapun gelombang laut adalah gerakan naik turun permukaan laut yang disebabkan oleh berbagai gaya pembangkit. Gelombang bisa bersumber dari angin, gempa, gravitasi maupun tekanan atmosfer. Next. Gaya pembangkit gelombang ada beberapa jenis, itu ada angin, ada tektonik, atau yang terakhir itu ada tekanan atmosfer. Next. Baik, selanjutnya perkenalkan nama saya Debbie Yasmin Arya dengan NIM akhiran 076. Saya akan menjelaskan gaya angin atau wind. Penyebab gaya angin utamanya adalah gelombang laut. Terjadi karena gesekan antara angin dan permukaan laut. Gaya angin dipengaruhi oleh kecepatan angin, lama waktu angin bertiup, serta jarak. Contohnya itu ombak di pantai saat musim angin. Next. Baik, selanjutnya gaya tektonik yang disebabkan oleh gempa bumi bawah laut, letusan gunung api, atau longsoran bawah laut, dan menghasilkan gelombang tsunami. Eh, Energi besar dari gaya tektonik, panjang gelombang, panjang kecepatan, serta kecepatan tinggi. Contohnya itu tsunami Aceh 2004. Next. Baik, perkenalkan sebelumnya nama saya Hana Nabilia Robin Hatang dengan NIM 2213511012. Di sini saya akan menjelaskan tentang gaya gravitasi atau tidal force, di mana gaya gravitasi di laut adalah gaya tarik bumi terhadap massa air laut dan benda di dalamnya yang besarnya bervariasi tergantung lokasi dan kondisi medan. Nilai percepatan gravitasinya cenderung lebih besar dibandingkan di darat dan memengaruhi fenomena kelautan seperti pasang surut, arus, hingga pembentukan tsunami akibat gangguan gravitasi mendadak menurut Artawan 2013. Selanjutnya ada gaya tekanan atmosfer, di mana gaya tekanan atmosfer di laut adalah gaya vertikal yang ditimbulkan oleh berat massa udara di atas permukaan laut. Besarnya tekanan ini memengaruhi kondisi muka laut, di mana tekanan rendah cenderung menyebabkan kenaikan permukaan air laut, sedangkan tekanan tinggi dapat menekannya ke bawah menurut Latifah 2021. Baik, perkenalkan nama saya Shalom Fidela dengan awalan NIM 22 dan akhiran 44. Di mana saya akan meringkas beberapa gaya pembangkit gelombang laut. Yang pertama seperti angin yang akan memunculkan wind waves. Ini biasanya contohnya seperti ombak biasa di pantai. Kemudian adapun tektonik yang biasanya menyebabkan gelombang tsunami. Yang ketiga ada gravitasi yang akan menyebabkan pasang surut dan akan menyebabkan naik turunnya air laut. Yang terakhir ada tekanan atmosfer yang akan menyebabkan storm surge dan seperti gelombang badai. Next. Kesimpulan dari presentasi kami hari ini, gelombang laut terbentuk karena adanya pembangkit yang bekerja pada permukaan dan gaya pembangkit utama meliputi angin, aktivitas tektonik, gaya gravitasi, dan tekanan atmosfer. Masing-masing gaya menghasilkan jenis gelombang yang berbeda dari segi energi, karakteristik, dan dampaknya. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Terima kasih.